Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Arsya yang akan melakukan pemeriksaan hari ini dengan Ibu siapa? Michelle. Baik Ibu, setelah ini akan dilakukan pemeriksaan untuk pemeriksaan postur, gait, dan vertebra. Mungkin nanti akan sedikit tidak nyaman pada Ibu. Apakah bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu saya akan lakukan cuci tangan dan langkah. Baik, untuk yang pertama yaitu menilai habitus atau perawakan tubuh. Pada pasien terlihat bahwa perawakan tubuhnya adalah atletikus, yaitu bentuk tubuh olahragawan, dada penuh, dan perut rata. Selanjutnya yaitu menilai postur tubuh atau sikap tubuh pasien, terlihat di sini tegak, baik. Kemudian menilai gerak tubuh atau body movement-nya. Minta pasien berdiri dengan santai, silahkan untuk berdiri dengan santai ya Bu. Kemudian amati apakah ada gerakan involuntar seperti tremor, vasikulasi, tics, ataupun korea. Pada pasien tidak terlihat adanya gerakan involuntar. Lalu, minta pasien melakukan gerak voluntar berupa meluruskan lengan ke depan dan nilai gerakan voluntar baik atau tidak. Silakan untuk meluruskan tangannya ke depan, Bu. Kemudian nilai gerakannya apakah baik atau tidak. Lalu di pasien tidak ditemukan adanya gerakan voluntar, kemudian bisa dikembalikan, Bu. Kemudian untuk menilai cara berjalan atau gait, minta pasien untuk melepas alas kaki dan melangkah dalam garis lurus. Lalu ulangi lagi dengan menggunakan sepatu. Silakan untuk dilepas sepatunya. Kemudian berjalan lurus mengikuti garis dari lantai, pandangan ke depan. Oke, cukup, silakan kembali. Kemudian silakan memakai sepatunya lagi. Kemudian berjalan lagi sesuai garis lantai ke depan. Oke, kemudian kembali lagi. Oke, cukup, terima kasih. Kemudian perhatikan pasien dari depan, belakang, dan samping. Dari depan atau belakang dievaluasi apakah pandangan matanya lurus ke depan, tidak melihat ke bawah atau posisi kaki. Kemudian posisi badan dan kepala tetap berada di tengah selama berjalan dan tidak condong ke salah satu sisi. Tangan berayun secara simetris dan kedua kaki membuka seputar bahu. Lalu dari sisi samping juga dievaluasi apakah posisi kepalanya tegak, kemudian tidak condong atau miring ke depan, kedua tengah kakinya berayun secukupnya ke depan secara bergantian, tidak diseret, berayun terlalu tinggi atau berputar ke samping. Lalu panjang langkah kaki kanan dan kiri sama. Masing-masing tungkai menjalankan fungsinya bersama-sama dengan tungkai yang lain dalam siklus berjalan. Lalu selanjutnya evaluasi setiap bagian selama siklus berjalan, yaitu fase menata 60%, dan fase berayunnya 40%. Lalu melakukan pemeriksaan tulang belakang servikal, yaitu melakukan inspeksi pada tulang belakang servikal dari depan. Normalnya hidung, mulut, kartilago krikoid, dan sternumnya terletak dalam satu garis vertikal. Kemudian dari sampingnya terdapat meatus acousticus externus dan acromion terletak dalam satu garis vertikal. Bentuk normal leher sedikit lordosis. Kemudian menilai adanya kelainan atau deformitas dari depan, samping, ataupun belakang. Lalu melakukan palpasi pada tulang belakang servikal dengan meraba prosesus spinosus, vertebra cervicalis, dan menentukan prosedur prosesus spinosus C7 atau TH1. Permisi ya. Tentukan yang paling menonjol. Kemudian menilai gerakan tulang belakang servikal. Saya minta untuk pasien melakukan fleksi dengan dekatkan dagu ke arah dada. Bisa ditekuk dagunya ke arah dada, Ibu. Oke, cukup. Jangkauan normalnya adalah 0 sampai 50 derajat. Kemudian untuk ekstensi bisa dengakkan kepalanya ke belakang, Ibu. Oke, cukup. Untuk jangkauan normalnya adalah 0 hingga 50 derajat. Selanjutnya untuk lateral bending, yaitu minta pasien untuk mendekatkan telinganya ke arah bahu kanan. Silahkan mendekatkan telinga ke arah bahu kanan, kemudian ke bahu kiri. Oke, cukup. Normalnya adalah 0 hingga 45 derajat. Kemudian untuk rotasi, minta pasien untuk melihat ke bahu kanan dan kiri. Silahkan untuk melihat ke bahu kanan, Bu. Kemudian ke bahu kiri. Oke, cukup. Untuk jangkauan normalnya adalah 0 hingga 80 derajat. Selanjutnya melakukan pemeriksaan tulang belakang atau torakal. Pertama, lakukan
inspeksi pada tulang belakang, tulang belakang torakal bisa menghadap ke samping. Kemudian dari depan tampak normalnya bentuk dada atau payudaranya simetris kanan dan kiri. Kemudian dari samping normalnya dada atau payudaranya simetris, tidak ada yang lebih menonjol, bentuk punggungnya sedikit kifotik. Kemudian dari belakang normalnya kedua bahu terletak sangat tinggi, scapula spinosus simetris antara kanan dan kiri, menilai adanya kelainan atau deformitas dari depan, samping, dan belakang. Untuk selanjutnya melakukan palpasi pada tulang belakang torakal, yaitu meraba prosesus spinosus vertebra torakal dengan ujung jari tangan, menyusuri prosesus spinosus dari TH1 sampai TH12, dan perhatikan adanya tonjolan atau bagian yang mencolok ke dalam. Permisi. Kemudian perhatikan adanya tonjolan atau bagian yang mencolok ke dalam. Selanjutnya melakukan perkusi pada tulang belakang torakal, memberikan ketukan ringan pada prosesus spinosus dan para vertebra di vertebra TH1 hingga TH12, lalu menilai apakah ada nyeri pada nyeri. Permisi ya. Dilakukan dengan menggunakan sisi medial kepala tangan. Selanjutnya melakukan pemeriksaan tulang belakang lumbal, yaitu melakukan inspeksi pada tulang belakang lumbal dari depan. Normalnya spina iliaca anterior superiornya terletak sangat tinggi. Kemudian dari samping normalnya bentuknya lumbal sedikit lordotik, dan dari belakang normalnya spina iliaca posterior superiornya ditandai dengan skin dimple itu terletak sangat tinggi sejajar dengan vertebra L5. Kemudian menilai adanya kelainan atau deformitas dari depan, samping, dan belakang. Lalu melakukan palpasi pada tulang belakang lumbal. Permisi. Lalu meraba prosesus spinosus vertebra lumbal dengan ujung jari tangan, menyusuri prosesus spinosus L1 sampai L5, dan perhatikan adanya tonjolan bagian yang menjorok ke dalam. Lalu lakukan perkusi pada tulang belakang lumbal, memberi ketukan ringan pada prosesus spinosus dan para vertebra di vertebra L1 hingga L5, lalu nilai apakah ada nyeri pada vertebra, dilakukan dengan menggunakan sisi medial kepala tangan. Permisi Bu. Apakah nyeri? Enggak. Selanjutnya menilai gerakan tulang belakang torakal lumbal, fleksi depan, membungkuk ke depan, tangan lurus ke bawah, usaha menyentuh jari kaki. Silakan untuk membungkukkan badannya ke depan dengan tangan menuju jari kaki. Oke, cukup. Jangkauan normalnya adalah 0 hingga 90 derajat. Kemudian untuk ekstensi silakan menengah ke belakang. Oke, cukup. Untuk jangkauan normalnya adalah 0 hingga 30 derajat. Kemudian selanjutnya untuk fleksi lateral, yaitu menekuk pinggang ke kanan dan kiri dengan kedua tangan lurus ke bawah dan kedua tungkai tetap lurus. Silakan untuk menekuk pinggangnya ke kanan. Oke, cukup. Ke kiri. Oke, cukup. Untuk jangkauan normalnya adalah 0 hingga 30 derajat. Selanjutnya untuk rotasi, badannya berputar ke arah kanan dan kiri, lalu setegukan pelvis dengan menaruh kedua tangan pemeriksa di panggul kanan dan kiri. Lalu lakukan relaksasi pada juga dapat dilakukan dengan menundukkan pasien di kursi. Permisi ya Ibu, silakan untuk rotasi ke kanan, berputar, cukup, kemudian ke kiri. Oke, cukup. Untuk jangkauan normalnya adalah 0 hingga 30 derajat. Lalu jelaskan hasil pemeriksaan pasien. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya telah selesai. Dari hasil keseluruhan tidak didapatkan adanya kelainan dari postur ataupun gait Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada. Terima kasih banyak.